Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda semua. Welcome again. Kita bicara sekarang topik penelitian untuk bidang desain komunikasi visual atau visual communication design. Itu di sini bukan, itu sekarang terdiri visual communication design. Itu Anda mesti tahu itu. Pertama-tama kita mulai dengan definisinya UIB, terutama prodi kita di informasi dalam desain komunikasi visual. Eh, kita berfokus pada 3 topik besar. Yang pertama animasi, yang kedua adalah sinematografi, yang ketiga adalah video game, di mana kita fokus pada teknologinya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan objektif utama adalah menolong developer atau studio untuk mengembangkan produknya dengan lebih baik. Kita tidak fokus pada presentasi artistik. Itulah kenapa gelar kita Eskom, bukan SA. Oke? Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi topik untuk DKV itu objektif besarnya itu. Baik. Right. Tipe-tipe research yang possible itu pertama-tama adalah menggunakan teknik pendekatan baru untuk mengembangkan multimedia content, mengembangkan niche multimedia content atau multimedia content yang khusus atau dikhususkan tuh audiens tertentu atau pembuat tertentu, mengetahui atau memahami impact dari multimedia pada society, which kind of society, which kind of impact itu bisa beragam sekali, dan memahami tren dari uh, kebutuhan atau permintaan user dan karakteristiknya pada multimedia products. Ini tipe-tipe research yang ada pada DKV dan ini bisa banyak sekali. Ini tergantung kemampuan Anda untuk menggali ilmu-ilmu atau menggali ide-ide terbaru dari ini. Oke, beberapa tantangan pada research di bidang DKV di UIB. Yang pertama adalah uh, banyak sekali paradigma baru pada produk multimedia. Seperti pengembangan yang terbaru seperti extended reality, kita bicara VR dan AR, kita bicara soal bagaimana memasuki metaverse dan kawan-kawannya. Lalu kita bicara short video, kita bicara soal vertical video, kita bicara soal virtual video game, kita bicara VR games dan kawan-kawannya, kita berbicara soal drone show dan kawan-kawan. Dan ini cukup banyak banget paradigma baru dengan pengembangan teknologi yang tersebut juga. Kedua adalah kita bicara soal class organization gap, di mana boomers, Gen Z, millennials, Gen A punya preferensi yang berbeda-beda terhadap konten multimedia dari segala platform dan segala bentuk. Kita bicara soal isu di tingkat dunia, isu tingkat regional, isu tingkat nasional, mulai dari kasus perang di mana-mana sampai dengan penembakan Presiden Trump yang gagal itu. Lalu ada bicara soal di regional mulai dari masalah ekonomi, masalah sosial, masalah geopolitik. Di Indonesia mulai dari masalah clash of many things in Indonesia, economics, social racism, dan kita bicara soal politics, environment juga banyak sekali. Dan ini bisa jadi topik yang luar biasa banget dalam pengembangan content niche dalam multimedia itu sendiri. Dan of course kita bicara soal sustainable goals, di mana ini jadi isu yang luar biasa penting di level global. Dan tentu yang paling penting adalah lack of novelty and urgency, di mana ini adalah jadi tantangan terbesar Anda ketika Anda menentukan atau memilih sebuah topik penelitian, di mana ini novelty-nya apa kebaruannya, apa urgensinya, apa latar belakang kita mengembangkan sebuah topik ini. Dan ini menjadi suatu buah big challenge for you guys to do this. So, what to do? Simple. Read like a lot. Anda mesti membiasakan diri untuk membaca minimal 1 hari 1 paper. Minimal ya. Normalnya kalau kamu udah biasa baca 1 hari 1 paper, semakin lama Anda baca akan semakin cepat. Kenapa? Membaca itu practice. And for someone like me who read a lot for almost maybe about 5 years, 6 years now, saya bisa satu paper baca paling sekitar 5 menit udah tahu maunya apa. But so for you yang baru membaca, you need to learn. You need to learn how to read. Jadi dan jangan selalu rely on pada AI tools. Tentu dalam mata kuliah ini kita juga akan menggunakan AI tools tentu. Saya tidak terlalu di kelas ini kita tidak terlalu
membatasi ini jangan pakai AI tools, silakan aja pakai, monggo. Mempercepat lebih bagus kok. Mau pakai ChatGPT kayak mau pakai yang Genie kayak mau pakai POP kayak your call, have fun with that one. Tetapi jangan relate to mas. Kenapa? They not membaca secara personal itu jauh lebih baik sebenarnya. Dan make a note about those papers. Jadi kita bikin satu file Excel yang tentang paper information, misalnya ini siapa yang bikin, tahun kapan, publish di mana, topiknya apa metodenya, apa hasilnya, apa implikasinya, apa batasannya. Dan ask more question based on your reading. Kenapa? MedPen ataupun being a good researcher adalah mampu menaikkan pertanyaan-pertanyaan baru. Ini impactnya apa? Ini impact apa? Jadi dari setiap research itu pasti akan muncul ide-ide baru, new ideas, new uh, niche idea. Kita bisa atau pengembangan baru, teknologi baru, topik baru, dan itu bisa banyak sekali. Dan ini kemampuan membaca Anda dipertanyakan. Saya nggak akan ngecek, kami tidak akan ngecek Anda tuh baca sejauh mana, no, tapi itu akan kelihatan dari your research proposal. So, that's about it. Thank you.